Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penjadwalan dan pigeonhole. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nikade Opti Suwandari dengan NIM 21130111007. Kemudian yang kedua ada Niputu Gita Chandrika dengan NIM 21130111008. Kemudian yang ketiga ada Novita Dwi Anggraini dengan NIM 21130111009. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Irfa Wildati Soleha dengan NIM 21130111018. Baik, yang pertama yaitu tentang penjadwalan. Adapun soal yang kami dapatkan, 2 ekor berang-berang sedang bekerja membangun sebuah bendungan dengan 8 tugas. Mengukur kedalaman, memotong pohon, memotong cabang, mengalirkan kayu, merakit batang, dan lain-lain. Setiap tugas diberi nomor A2, B3, C5, D7, E10, F9, G4, dan H6. Angka dalam kurung menunjukkan beberapa jam yang dibutuhkan berang-berang untuk menyelesaikan setiap tugasnya, dan para berang-berang bekerja secara bersamaan dan urutan penyelesaian tugas diberikan dalam skema berikut. Tentukanlah waktu paling singkat untuk membangun bendungan tersebut. Untuk skemanya bisa dilihat pada slide. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan soal yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dengan materi yang telah kita pelajari, di mana untuk dapat menentukan waktu paling singkat dalam mengerjakan bendungan yang dikerjakan oleh dua buah berang-berang, kita dapat menggunakan yang namanya konsep penjadwalan atau scheduling, di mana penjadwalan itu adalah sebuah proses pengalokasian atau penugasan research pada suatu periode tertentu ke himpunan tugas atau aktivitas yang diminta. Nah, dalam membuat penjadwalan, kita dapat menggunakan konsep rantai atau chain sebagai bentuk penjadwalan tugas berang-berang dalam meningkatkan efisiensi waktu kerja seminimal mungkin, tanpa mengorbankan kualitas dari pekerjaan terhadap tugas-tugas yang diberikan, serta pembagian tugas terhadap berang-berang 1 dan berang-berang 2 dapat diterapkan secara adil. Nah, lanjut untuk pembahasan soal, kita telah mengetahui bahwa terdapat pekerja yaitu berang-berang 1 dan berang-berang 2. Nah, adapun tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh kedua berang-berang tersebut ada 8, yaitu tugas A, tugas B, C, D, E, F, G, dan tugas H. Dalam himpunan M yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, dalam soal kita telah mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yaitu mu A sama dengan 2, yang artinya untuk menyelesaikan tugas A kita memerlukan waktu sebanyak 2 jam. Nah, selanjutnya untuk mu B sama dengan 3 jam, mu C sama dengan 5 jam, mu D sama dengan 7 jam, mu E sama dengan 10 jam, mu F sama dengan 9 jam, mu G sama dengan 4 jam, mu H sama dengan 6 jam. Nah, kemudian, relasi partial ordering dari M yaitu kurang dari sama dengan, di mana relasinya yaitu A kurang dari sama dengan E, B kurang dari sama dengan E, C kurang dari sama dengan F, D kurang dari sama dengan G, dan E kurang dari sama dengan H. Nah, berdasarkan skema tersebut, kita dapat membuat sebuah diagram yaitu A akan kurang dari sama dengan tugas E, tugas B kurang dari sama dengan tugas E, tugas C kurang dari sama dengan tugas F, dan tugas D kurang dari sama dengan tugas G. Dan yang terakhir yaitu tugas E kurang dari sama dengan tugas H. Nah, berdasarkan diagram tersebut, kita dapat membuat sebuah penjadwalan dari tugas masing-masing berang-berang, di mana berang-berang 1 akan mengerjakan tugas A terlebih dahulu selama 2 jam, dari selang waktu 0 sampai dengan 2. Nah, selama berang-berang 1 mengerjakan tugas A, maka berang-berang 2 akan mengerjakan tugas B, yaitu selama 3 jam, yaitu dari 0 sampai dengan jam 3. Nah, kemudian
ketika berang-berang 1 sudah menyelesaikan tugas A, maka akan dilanjut dengan tugas C, yaitu selama 5 jam sehingga mencapai jam 7. Nah, ketika berang-berang 1 mengerjakan tugas C, rupanya berang-berang 2 akan telah menyelesaikan tugas B. Maka dari itu akan dilanjut dengan tugas D selama 7 jam hingga mencapai jam 10. Nah, kemudian ketika berang-berang 2 mengerjakan tugas D, berang-berang 1 telah menyelesaikan tugas C dan akan dilanjut dengan tugas E, yaitu selama 10 jam hingga mencapai jam 17. Nah, kemudian ketika berang-berang 2 sudah menyelesaikan tugas D, akan dilanjut dengan tugas F, yaitu selama 9 jam hingga mencapai jam 19. Nah, ketika berang-berang 2 mengerjakan tugas F, rupanya berang-berang 1 akan menyelesaikan tugas E, sehingga akan dilanjut dengan tugas H, yaitu selama 6 jam, hingga mencapai jam 23. Nah, kemudian untuk tugas yang terakhir, yaitu ditugaskan kepada berang-berang 2 karena tugas F telah diselesaikan hingga tugas akhir akan dilaksanakan oleh berang-berang 2 hingga pukul 23. Nah, karena berang-berang 1 dan berang-berang 2 telah menyelesaikan tugasnya bersama-sama di pukul 23, maka waktu minimum yang dapat dikerjakan untuk pengerjaan bendungan oleh dua berang-berang adalah yaitu 23 jam. Dengan berang-berang 1 dan berang-berang 2 menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama. Soal ini berkaitan dengan pigeonhole bentuk kedua, di mana jika F merupakan sebuah fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, dan jumlah dari X lebih dari jumlah dari Y, maka fx1 sama dengan fx2. Untuk beberapa x1, x2 anggota X di mana x1 tidak sama dengan x2. Nah, untuk membuktikan prinsip pigeonhole bentuk kedua ini, kita bisa mengasumsikan X sebagai himpunan merpati dan Y sebagai himpunan rumah merpati. Selanjutnya, kita memasangkan merpati X ke rumah merpati Fx. Karena jumlah merpati lebih banyak dari rumahnya, maka terdapat paling sedikit 2 merpati, yaitu x1, x2 anggota X yang dipasangkan ke rumah merpati yang sama, yaitu fx1 sama dengan fx2. Untuk beberapa x1, x2 anggota X di mana x1 tidak sama dengan x2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Opi Suandari dengan NIM akhir 007, kelas 3C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban soal dari materi pigeonhole. Adapun soalnya yaitu, dalam membuat kode mata kuliah untuk mata kuliah program studi pendidikan matematika adalah dengan cara menambahkan 3 angka pada huruf MTK. Terdapat 51 mata kuliah yang harus diberi kode dan 3 angka yang harus ditambahkan pada huruf MTK harus berkisar antara 101 sampai dengan 200. Tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit 2 mata kuliah yang diberi kode dengan angka berurutan. Nah, di sini kita misalkan saja angka-angka yang dipilih adalah A1, A2, sampai dengan A51. Jika angka-angka di atas digunakan bersama-sama dengan A1 plus 1, A2 plus 1, hingga A51 plus 1, maka terdapat 102 nomor yang merentang antara 101 sampai dengan 201. Nah, karena ada 100 nomor yang disediakan, yaitu 101 sampai dengan 200, dan ada 102 nomor yang akan digunakan, maka menurut prinsip pigeonhole bentuk kedua, terdapat paling sedikit 2 nomor yang sama. Nomor A1, A2 hingga A51, dan A1 plus 1, A2 plus 1 hingga A51 plus 1 semuanya berbeda, sehingga kita mempunyai AI sama dengan AJ plus 1. Dengan demikian, kode AI berurutan dengan kode AJ. Sekian pembahasan soal mengenai materi pigeonhole. Terima kasih.
Sekian pembahasan soal dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.